Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala karena masih banyak orang di luar sana yang mungkin ingin belajar tapi tidak punya kesempatan, tidak punya biaya ya, tidak punya fasilitas untuk belajar atau menjadi mahasiswa seperti teman-teman. Nah, kita bersyukur masih bisa menikmati suasana belajar ya meskipun masih daring. Baik, teman-teman yang memprogram mata kuliah Sosiologi Pedesaan. Jadi hari ini kita ke pertemuan yang kedua ya tentang materi tentang desa. Nah, jadi hari ini kita akan membahas tentang otonomi desa. Jadi sebagai pengantar, otonomi desa ini sudah diberlakukan berdasarkan undang-undang yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah. Nah, teman-teman sekalian, baik kita mulai ya kuliahnya. Oke. Oke. Nah, mengenai otonomi desa. Jadi otonomi desa itu berkaitan yang pertama adalah dengan kewenangan desa. Nah, kewenangan desa ini diatur Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor 1 pasal 5 tahun 2015. Jadi sekitar 6 tahun yang lalu aturan mengenai kewenangan desa. Jadi otonomi itu kan berkaitan dengan kewenangan untuk mengurusi dirinya sendiri. Jadi kalau selama ini teman-teman hanya mengetahui adanya otonomi daerah, nah jadi sebenarnya desa juga punya otonominya sendiri sehingga dia tidak pemerintah pusat seharusnya atau pemerintah kabupaten kecamatan itu seharusnya memang tidak pernah ikut campur dengan apa yang akan dilakukan desa, karena memang desa itu punya otonominya sendiri, mengurus dirinya sendiri, mengembangkan dirinya sendiri, mengurusi masyarakatnya sendiri, bagaimana mensolusikan misalkan ada masalah di masyarakatnya, itu semua menjadi tanggung jawabnya desa, menjadi kewenangannya desa untuk menyelesaikannya sendiri. Mungkin kalau kecamatan atau kabupaten dilibatkan itu hanya untuk sekedar mau sebagai pakar untuk mencarikan solusi jika memang tidak bisa lagi disolusikan di desa ya, seperti itu. Nah, jadi berkaitan dengan kewenangan. Nah, kewenangannya desa itu menurut peraturan menteri tadi bahwa mengutamakan kegiatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat. Jadi kalau misalkan ada pemerintahan desa yang cuek dengan masyarakatnya, itu berarti memang tidak melaksanakan amanat dari peraturan menteri. Nah, kemudian kewenangan yang mempunyai lingkup pengaturan dan kegiatan hanya dalam wilayah dan masyarakat desa yang mempunyai dampak internal desa, jadi tidak mengurusi desa lain. Kemudian kewenangan yang berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan sehari-hari masyarakat desa. Nah, apa sih kebutuhan sehari-hari masyarakat desa? Kebutuhan sehari-hari masyarakat desa itu adalah kebutuhan ekonomi ya, kebutuhan. Jadi sandang, pangan dan papan itu harus diperhatikan kepala desa. Jadi sebagai pimpinan. Nah, bukan berarti mau memberikan misalkan ada semua masyarakat desa itu dikasih makan, enggak. Tapi maksudnya memastikan anggota masyarakatnya itu tidak ada yang kelaparan. Jadi memastikan anggota masyarakatnya itu terpenuhi segala kebutuhan sandang, papan, dan pangannya. Jadi tidak ada istilahnya itu tidak ada pengangguran di desa itu, tidak ada kemiskinan karena itu menjadi kewajiban menjadi kewenangan desa untuk mengatur. Jadi kalau umpamanya saat ini banyak bantuan-bantuan bantuan-bantuan langsung dari pemerintah pusat dan itu tidak memperhatikan lagi kewenangan desa, maka itu memang menjadi kritik tersendiri kok pemerintah menjadi tumpang tindih peraturannya ya, seperti itu. Nah, kemudian kegiatan yang telah dijalankan oleh desa atas dasar prakarsa desa.
Jadi sebelum kegiatan pemerintahan itu berlanjut, sebelum misalkan pemerintahannya itu merencanakan apa saja, maka itu atas dasar prakarsa desa. Jadi tidak misalkan eh, di apa namanya ada pesanan misalkan dari kecamatan atau ada pesanan dari orang-orang tertentu yang akan misalkan ada proyek, terus masyarakat sebenarnya tidak butuh misalkan nih ada pembangunan jembatan misalkan jembatan. Ternyata sebenarnya masyarakatnya itu belum butuh jembatan. Namun ini malah eh, karena apa kepala desa sudah didatangi misalkan dengan orang-orang tertentu, maka menjadi ada pembangunan itu. Nah, itu kan sebenarnya sudah melanggar. Nah, kemudian program kegiatan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota dan pihak ketiga yang telah diserahkan dan dikelola oleh desa ya. Jadi misalkan kalau ada kegiatan pemerintah misalkan, oh di desa itu harus ada mangrove-nya rusak, nah harus di tanami kembali, maka yang harus berpartisipasi aktif di situ adalah masyarakat desa itu. Jadi harus dilatih dulu. Nah, tidak langsung serta merta misalkan mendatangkan pihak lain. Kemudian terakhir adalah kewenangan lokal berskala desa yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pembagian kewenangan pemerintah provinsi dan pemerintahan kabupaten. Jadi sudah ada porsinya masing-masing, tidak boleh saling mencampuri. Nah, ya seperti itu. Untuk kewenangan desa di bidang pemerintahan desa, pembangunan desa, kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat. Kita bahas satu-satu ya. Nah, untuk bidang pemerintahan desa itu banyak sekali tugasnya. Nah, di bidang pemerintahan desa itu, desa memiliki wewenang pertama penetapan dan penegasan batas desa. Jadi memang ada batas desa, jadi supaya desa tetangga misalkan tidak bukan tidak beraktivitas ya, tidak misalkan tidak membangun di desa yang lain karena memang sudah punya batasan-batasan kekuasaannya. Kemudian pengembangan sistem administrasi dan informasi desa. Nah, coba teman-teman lihat di desanya, apakah sudah ada ini? Kalau belum ada sistem administrasi dan informasi desa, jadi sistem administrasi dan informasi desa ini banyak hal ya. Jadi salah satunya misalkan kalau teman-teman mau mengurus sesuatu itu mudah, datanya semua tersedia dan informasi desa misalkan desa itu ada petanya ya. Jadi peta desa itu yang tidak seperti yang biasanya ada ditemui di kantor desa, tapi dia lebih spesifik petanya itu betul-betul menggambarkan kondisi desanya, seperti bukan hanya sekedar nama jalannya ini masjid apa segala macam, tapi itu betul-betul ini jelas begitu. Nah, misalkan terus update data ini, data masyarakat, update kondisi keuangan masyarakat, kondisi ekonomi masyarakat ya, update kondisi pendidikan, update pemberdayaan masyarakat, pokoknya semua informasi mengenai desa yang akan misalkan ada peneliti. Jadi saya kemarin ada penelitian di desa ya, di beberapa desa, dan ya saya sih sudah tidak terkejut karena memang selama ini desa itu tidak terlalu menghiraukan hal-hal administrasi, makanya banyak informasi yang harusnya mereka beri malah tidak diberikan karena tidak punya, karena mereka sebenarnya tidak mengerti ya. Oke, yang ketiga pengembangan tata ruang dan peta sosial desa. Nah, jadi peta yang pertama tadi dengan peta sosial itu beda. Jadi peta sosial itu harus menggambarkan bagaimana kondisi sosial masyarakat. Misalkan ini kondisi masyarakatnya bagaimana, apakah ini masyarakatnya itu masyarakat yang mudah untuk diajak di pembangunan. Kan ada juga masyarakat yang tidak mau terlibat dalam pembangunan. Kemudian tata ruang itu harus tidak bisa dibiarkan desa itu misalkan berantakan, harus betul-betul pemimpin itu bisa membuat desanya itu bisa lebih indah lah di pandang mata, misalkannya kalau penataan bangunan jangan sampai terlalu maju ke depan jalan raya ya, atau dan lain sebagainya lah seperti itu. Jadi betul-betul tentang kondisi nampak dari sebuah desa itu. Kemudian pendataan dan
pengklasifikasian tenaga kerja desa. Jadi jangan sampai pemerintahan desa itu tidak tahu, oh ternyata masyarakatnya ini berapa tenaga kerja usia segini, misalkan usia muda berapa, usia tua berapa, usia dewasa berapa, usia yang sudah tua berapa yang masih bekerja, seperti itu. Nah, kemudian pendataan penduduk yang bekerja pada sektor pertanian dan sektor non pertanian, betul-betul. Jadi memang sangat ini apa, detail harusnya ya, lebih detail pemerintah desa itu di bidang pemerintahan desa ya. Kemudian pendataan penduduk menurut jumlah penduduk, usia kerja ya. Jadi betul-betul harus lengkap datanya, angkatan kerja, pencari kerja dan tingkat partisipasi angkatan kerja. Jadi kalau supaya data statistik itu tidak pernah salah, karena biasanya data statistik itu salah karena dia sudah mengambil data dari desa, sementara ternyata desa tidak beres dalam pendataannya. Kemudian pendataan penduduk, kemudian pendataan penduduk bekerja di luar negeri, penetapan organisasi pemerintah desa, pembentukan badan permusyawaratan desa. Jadi betul-betul banyak ininya tugasnya, penetapan perangkat desa. Jadi betul-betul diberi kewenangan ya, jadi tidak diurusi oleh pemerintah. Kemudian penetapan BUM desa, penetapan APB desa, penetapan peraturan desa. Jadi aturan desa itu memang dibuat bersama dan itu tidak dibuat oleh kepala desa saja. Yang tugas berikutnya dari bidang pemerintahan desa, jadi kewenangan desa di bidang pemerintahan desa itu adalah yang berikutnya penetapan kerjasama antar desa. Jadi antar desa tetangga itu harus ada kerjasama, makanya memang pimpinan desa itu harus orang yang kreatif, yang bisa bernegosiasi dengan orang lain seperti itu. Nah, kemudian tugas berikutnya adalah kewenangan berikutnya ya di bidang pemerintahan desa, yakni pemberian izin penggunaan gedung pertemuan atau balai desa. Jadi kalau ada masyarakat yang ya di desa biasanya orang kawinan ya, orang hajatan begitu biasanya, atau kegiatan mahasiswa. Nah, itu harus harus diberi izin. Kemudian pendataan potensi desa. Nah, jadi apa potensinya? Misalkan potensi desanya itu di bidang perikanan. Oh, ternyata hasil tangkapannya besar. Nah, itu pemerintah desa itu harus bisa mendata. Nah, coba perhatikan teman-teman di desanya, apakah pemerintah desanya mendata? Nah, seperti itu ya. Kemudian pemberian izin hak pengelola atas tanah desa. Jadi misalkan kan banyak ya tanah desa yang biasanya kalau tanah desa itu dari wakaf. Nah, itu tanah desa itu berhak diurus, misalkan tanah desa ditanami ini ditanami misalkan tanaman pertanian karena memang desa itu punya potensi pertanian, atau mau dibangunkan gedung serbaguna biar nanti bisa disewakan, misalkan ada pesta-pesta pernikahan atau pesta hajatan lainnya itu, dan uangnya akan masuk ke kas desa. Atau ternyata desa ini punya potensi wisata misalkan, nah itu akan dikelola oleh desa, lalu tanah desa itu ya dikelola, lalu uang yang dihasilkan dari aktivitas itu akan masuk ke kas desa. Kemudian pemberian izin hak penetapan desa dalam keadaan darurat seperti kejadian bencana itu juga diurusi oleh desa ya, rawan pangan, wabah penyakit, gangguan keamanan dan kejadian luar biasa lainnya dalam skala desa. Jadi sebenarnya kalau umpamanya data di setiap desa itu oke, maka pemerintah itu tidak akan pernah salah sebenarnya memberikan keputusan karena datanya benar. Nah, selama ini kan hanya copy paste ya, seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah pengelolaan arsip desa. Jadi arsip desa itu ya bisa berupa dokumen ya, bisa berupa barang-barang. Jadi kalau dokumen itu ya yang berkaitan dengan kertas-kertasan itu ya, yang atau dalam bentuk file. Nah, diamankan dalam bentuk file. Nah, kalau arsip yang lain bisa dalam bentuk misalkan barang-barang apa seperti itu ya, diarsipkan. Kemudian penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat. Misalkan ternyata desa itu di pinggir ada Gunung Merapi sekitarnya. Nah, itu harus ada pos keamanannya. Jangan sampai misalkan tiba-tiba gunungnya erupsi ya, seperti itu.
Oke, kita lanjut ke pembangunan desa. Di bidang pembangunan desa, ya. Nah, di bidang pembangunan desa ini ada banyak tugasnya ya. Yang pertama, kewenangan lokal berskala desa di bidang pembangunan itu meliputi pelayanan dasar. Nah pelayanan dasarnya itu pengembangan pos kesehatan. Jadi kalau untuk pembangunan ya, jadi pembangunan itu kan jangan hanya berpikir pembangunan itu hanya fisik, tapi bisa juga pembangunan itu adalah pembangunan manusia. Jadi tidak bisa dipisahkan antara pembangunan fisik dan pembangunan manusia. Tapi jika dipilih salah satunya, maka yang paling penting adalah pembangunan manusia. Karena manusia yang terbangun mentalnya bagus, maka insya Allah akan mendukung setiap pembangunan fisik yang dilakukan oleh pemerintah. Ya. Tugas untuk kewenangan desa di bidang pembangunan desa ya. Nah, ada beberapa. Yang pertama, pengembangan pos kesehatan desa dan polindes. Jadi harus ada, kan sekarang sudah ada tuh satu bidan, satu desa ya. Pengembangan tenaga kesehatan desa, pengelolaan dan pembinaan posyandu melalui layanan gizi untuk balita, pemeriksaan ibu hamil, pemberian makanan tambahan, penyuluhan kesehatan, gerakan hidup bersih. Jadi banyak, jadi kayak tugas-tugas, dan itu tidak hanya sekedar ya, misalkan kayak saya lihat di kampung tuh layanan gizi untuk balita. Nah, ini tuh harus orang-orang betul-betul yang paham gizi begitu. Jangan hanya sekedar misalkan karena dekat dengan kepala desa diangkatlah dia jadi bagian yang mengurusi gizi masyarakat. Bagaimana mau bergizi masyarakat? Kalau yang mengurusi gizi masyarakat justru orang yang tidak tahu menahu tentang gizi ya. Kemudian pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional. Jadi itu tetap diakui. Tapi yang tradisional ini bukan ini ya. Kalau orang Palopo bilang, orang Luwu bilang tiup-tiup, bukan yang itu ya maksudnya. Yang tradisional ini ya kayak pakai herbal, itu kan dianggap tradisional karena dianggap tidak menggunakan teknologi canggih ya, seperti itu. Kemudian pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika ya, kemudian pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini. Kenapa? Karena memang usia dini ini kan, anak-anak usia dini ini adalah generasi penerusnya desa. Nah, seperti itu. Jadi memang ada tugas pembangunannya, jadi membangun manusianya. Kemudian pengadaan dan pengelolaan sanggar belajar, sanggar seni, budaya, dan perpustakaan desa. Nah, coba dilihat di desanya apakah sudah ada perpustakaan. Nah, seperti itu ya, padahal itu menjadi kewenangannya ya. Kemudian yang terakhir adalah fasilitas dan motivasi terhadap kelompok-kelompok belajar di desa. Nah, kelompok-kelompok belajar ini yang dimaksud ini bukan kelompok belajarnya anak SD ya, tapi kelompok belajar orang dewasa. Nah, di mata kuliah pengantar ilmu penyuluhan kan juga dibahas ya tentang pembelajaran orang dewasa, pendidikan orang dewasa. Jadi yang dimaksud dengan kelompok belajar ini misalkan ada kelompok ibu-ibu pengolah rumput laut, kelompok ibu-ibu misalkan pembatik kalau yang daerahnya ada batik ya, atau kelompok ibu-ibu pecinta bunga tapi bunganya bisa diekspor. Nah, seperti itu ya. Jadi itu maksudnya. Nah, tadi itu tentang pembangunan kewenangan lokal berskala desa di bidang pembangunan. Kemudian ada sarana prasarana ya. Jadi tadi membangun mental ya, membangun manusianya. Kalau sarana prasarana banyak, pembangunan dan pemeliharaan kantor desa, pembangunan dan pemeliharaan jalan desa. Jadi kalau jalannya masih rusak, itu perlu dipertanyakan. Pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani ya, karena penting. Kalau misalkan desanya tidak ada pertaniannya mah tidak usah diurus ini ya. Kemudian pembangunan dan pemeliharaan embung desa, kemudian pembangunan energi baru. Embung desa ini tergantung daerahnya ya. Kalau pesisir mah nggak usah ada embung desanya. Kemudian pembangunan energi baru dan terbarukan. Kalau di pesisir biasanya ombak bisa jadi tenaga listrik ya. Kemudian pembangunan dan pemeliharaan rumah ibadah ya. Kalau rumahnya di desa itu hanya umat muslim, maka tidak perlu ada rumah ibadah lain. Kemudian pengelolaan pemakaman desa ya. Jadi jangan sampai ada kuburan di tengah-tengah desa karena tidak diatur ya. Kemudian pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan. Jadi jangan sampai orang buang sampah sembarangan. Jadi kalau ada desa yang masih kotor, wah
itu berarti dia tidak melaksanakan kewenangan yang sudah diberikan oleh peraturan menteri. Kemudian pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier, ini kalau daerah yang punya ini ya, mau nanam padi, tapi kalau pesisir tidak perlu. Jadi memang desa itu kan tergantung dari kebutuhannya ya. Bagian ini pembangunan desa. Tadi kan kita bahas pembangunan manusianya, kemudian pembangunan sarana prasarana. Nah, yang perlu dibangun juga di desa itu adalah ekonomi lokal. Kenapa ekonomi lokal? Karena ekonomi lokal itu biasanya tidak diperhatikan, padahal itu potensi yang harus dikembangkan oleh pemerintah desa. Jadi gunanya adanya pemerintah desa itu ya memang untuk itu, untuk membantu masyarakat untuk mengembangkan diri, bukan hanya sekedar dari mental, bukan hanya pembangunan mental ya, pembangunan sarana prasarana, tapi juga ekonomi. Karena bagaimanapun juga ekonomi itu akan menjadi salah satu mesin penggerak kehidupan ya. Oke. Nah, kewenangannya itu ada beberapa. Ada pembangunan pengelolaan pasar. Jadi harusnya desa itu ada pasarnya sendiri. Kemudian pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik desa. Jadi kalau desanya cukup besar, tapi kalau desanya kecil mah tidak perlu ya. Kemudian pengembangan usaha mikro berbasis desa. Jadi harus diberdayakan masyarakat itu. Kemudian pembangunan dan pengelolaan keramba jaring. Ini kalau untuk daerah pesisir. Jadi ini ada banyaknya nanti bisa saya akan kirimkan nanti handoutnya. Tapi gak apa-apa sih, biar menjadi sharing juga kali ya untuk orang lain. Kemudian dan intinya kewenangan desa ini tergantung kondisi desanya. Kalau desanya desa pesisir, maka yang dikembangkan biasanya adalah bidang perikanan dan kelautan. Tapi kalau desanya desa pegunungan, maka biasanya yang dikembangkan adalah pertanian, ya. Nah, kayak pengembangan benih lokal, kan kalau tidak mungkin orang pulau mau pengembangan benih lokal, ya dia orang yang menjadi prioritasnya adalah kelautannya dan perikanan, seperti itu. Kemudian pengembangan ternak secara kolektif, pendirian pengelolaan desa, itu masuk di ekonomi ya tadi ya. Nah, dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan. Jadi kalau di peraturannya itu kan dipisah dari pembangunan. Jangan sampai misalkan ada kayak misalkan di kampung itu, kayak di kampung saya itu ada di depan kampungnya sebagai pembatas di wilayah laut itu ada pasir yang muncul di permukaan. Nah, pasir putih. Nah, itu karena selama ini tidak pernah dikelola. Waktu saya kecil, terakhir saya ke situ kemarin waktu pulang penelitian, itu sudah tidak, hanya tinggal berapa meter. Padahal dulu sebelum terakhir itu ya, saya ke sana SMA kelas 1, itu masih belum bisa dikelilingi saking panjangnya pasir itu. Namun karena tidak dipedulikan, diambil orang untuk pembangunan rumah, jadinya pasirnya itu berkurang karena diambil ya, jadi ditambal. Jadi ya seperti itu, yang seperti padahal kalau bisa jadi tempat untuk rekreasi, untuk dikembangkan ya sebagai tempat wisata, itu kan bisa menghasilkan kas untuk desa seperti itu, dan masyarakat juga bisa misalkan jualan di situ ya. Nah, seperti itu ya untuk pembangunan desa. Pertama, membina keamanan ya, membina keamanan desa. Jangan sampai orang tinggal di desa itu tidak aman karena misalkan ada yang suka buat keributan ya, banyak itu di desa, atau suka mabuk-mabukan, itu harusnya dia tangani di bagian kemasyarakatan desa. Atau yang suka bikin onar dengan meresahkan masyarakat karena barang-barang masyarakat suka hilang, karena rasa kepemilikannya terhadap barang orang lain itu tinggi, jadi barang orang lain pun diembatnya ya, kayak gitu. Jadi banyak itu di desa, dan itu menjadi tanggung jawab, menjadi kewenangan desa, menjadi kewenangannya pemerintahan desa bekerja sama dengan masyarakat tentunya ya, karena pemerintah itu secanggih apapun kalau tidak ada kerjasama dengan masyarakat, maka juga tidak akan berhasil. Kemudian yang berikut dari kemasyarakatan desa ini adalah membina kerukunan warga. Jangan sampai ada yang jangan sampai masyarakatnya tawuran ya, karena kan
kita tahu ya, sekarang desa itu tidak kayak dulu. Kalau dulu kan satu desa itu ya semua sukunya sama. Nah, sekarang kan banyak berbeda suku. Nah, bisa jadi ada konflik. Nah, kemudian pemeliharaan perdamaian, menangani konflik. eh, Biasanya ini yang kalau daerahnya itu apa sudah heterogen ya, nah, itu biasanya banyak yang bermasalah. Nah, kemudian melestarikan pengembangan gotong royong masyarakat desa. Saya menyadari bahwa akhir-akhir ini gotong royong ini menjadi sesuatu yang mahal di desa. Kenapa? Saya melihat di desa sendiri karena saya merantau ya dari 2010, pulang hanya sekali-sekali dan itu pun tidak lama. Itu ternyata budaya gotong royong itu sudah semakin menipis seperti itu ya. Iya, luar biasa sekali ininya apa padahal gotong royong itu bisa mengakrabkan, bisa membangun silaturahim ya. Hanya sekarang karena ada dana desa, jadi masyarakat itu saya pernah bertanya, kenapa sih tidak mau ikut gotong royong? Katanya buat apa? Kan ada dana desa, ya tinggal gaji orang untuk membersihkan itu apa jalan desa itu, ngapain juga kita harus gotong royong. Nah, jadi masyarakat itu justru ternyata semakin banyak dana desa yang masuk ke desa itu karena tidak ada pembangunan manusia, tidak ada penyadaran, maka yang ada seperti itu. Jadi dia merasa ya ngapain terlibat, orang ada dana desa. Nah, ya, jadi masyarakat itu menjadi cuek dengan kondisi desa. Ya. Em, nah, yang terakhir adalah pemberdayaan masyarakat desa. Nah, jadi harus diberdayakan. Jadi kalau di bidang pembangunan desa tadi kan ada bagian dari pemberdayaan masyarakat tadi ya. Hanya ini pemberdayaan masyarakat itu lebih spesifik. Oke. Nah, banyak hal yang pertama pengembangan seni budaya lokal ya. Kemudian pengorganisasian melalui bentuk fasilitas lembaga masyarakatan atau lembaga adat, memfasilitasi kelompok-kelompok masyarakat, jadi ada kelompok tani, kalau kelompok nelayan, kelompok seni budaya. Jadi kalau umpamanya di pesisir tidak usah ada kelompok tani sebenarnya, kelompok nelayan aja ya kalau memang tidak ada pertaniannya di situ. Nah, kemudian kelompok masyarakat lainnya. Nah, pemberian santunan sosial karena kita kan orang Indonesia itu ya asasnya itu asas Pancasila ya, ketuhanan. Jadi betul-betul harus tetap menjadi orang yang simpati dengan kekurangan orang lain ya. Oke, itu pengembangan masyarakat desa. Jadi harus ada kader pemberdayaan masyarakat desa dan ini tidak sembarangan orang ya, harus yang mengerti tentang pemberdayaan kelompok usaha ekonomi produktif, kelompok perempuan. Nah, karena perempuan itu adalah pembangun peradaban, di tangannya lah dia mendidik generasi. Jadi harus betul diperhatikan ya. Kemudian masyarakat miskin juga seperti itu harus diperhatikan dan sesuai kondisi desa. Jadi pemerintah desa lah yang harus tahu dan itu harus dibahas bersama dengan masyarakatnya. Hal penting yang untuk memahami otonomi desa menurut Wijaya tahun 2008. Yang pertama, otonomi desa itu akan memperlihatkan cara pandang legal formal. Maksudnya, otonomi desa itu merujuk pada diktum-diktum yang tertuang dalam undang-undang. Ya. Kemudian, konsep ekonomi desa juga memandang bahwa desa sebagai subjek hukum yang berhak dan berwenang membuat tindakan hukum, membuat peraturan yang mengikat, menguasai tanah, membuat surat-surat resmi, berhubungan dengan pengadilan, dan menyelenggarakan kerjasama. Ini dari segi legal formal. Jadi dia berhak membuat aturan di desa. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah, yang hal kedua adalah mendapatkan pengakuan dari negara, yakni hak asal-usul dan adat istiadatnya itu harus diperhatikan, melindungi sekaligus memberikan pembagian kekuasaan. Jadi masyarakat desa dan pemerintahan desa itu harus dilindungi oleh negara dan memberikan pembagian kekuasaan. Atau yang ketiganya adalah kewenangan dalam pengelolaan pemerintahan dan keuangan. Yang ketiga,
menggabungkan fungsi self government community dengan local government. Jadi mengelola hidupnya sendiri dengan menggunakan lembaga lokal. Jadi kayak misalkan masyarakat adat ya seperti itu. Kemudian pemerintah kabupaten perlu mengupayakan beberapa kebijakan diantaranya akses dan kesempatan kepada desa untuk menggali potensi sumber daya alamnya, jangan dicampuri. Kemudian memberikan bantuan kepada desa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, makanya pemerintahan desa itu harus mengerti undang-undang, jangan sampai dibodohi sama orang yang punya mental-mental koruptor. Jadi banyak tuh orang di kabupaten itu biasanya karena pemerintahan desa tidak tahu tentang undang-undang, jadi biasanya sudah ditipu-tipu ya. Kemudian memfasilitasi upaya capacity building tidak hanya bagi aparatur desa, tetapi juga bagi komponen-komponen masyarakat melalui korbinwas atau koordinasi bimbingan ya. Nah, jadi kalau kita lihat ternyata di aparatur desanya saja tidak terlatih, wah bagaimana masyarakatnya ya, seperti itu. Dan aparatur desa itu juga harusnya menjadi pihak yang mau dikritisi ya, mau diberi saran, jangan menjadi aparatur desa yang arogan. Oke, seperti itu. Tujuan pelaksanaan otonomi desa. Intinya tujuan dari pelaksanaan otonomi desa itu adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, mempercepat kemajuan kegiatan ekonomi pedesaan yang berkeadilan, dan mempercepat industrialisasi desa. Jadi dapat menciptakan lapangan kerja, membuka peluang tersedianya bahan pangan dan bahan lainnya agar menunjang kebutuhan konsumsi dan produksi, terwujudnya keterkaitan ekonomi lokal, dan meningkatkan kapasitas lembaga serta organisasi ekonomi masyarakat desa. Jadi intinya tujuan pelaksanaan otonomi desa ini sebenarnya garis bawahnya adalah masyarakat desa. Ya, jadi memang pemerintahan desa itu menjadi pelayannya masyarakat desa. Ini banyak tujuannya, dan ini menjadi tanggung jawab dari pemerintah desa. Nah, berikutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan otonomi desa. Jadi ada faktor penghambat, ada faktor pendukung. Faktor penghambatnya itu ada beberapa. Yang pertama, rendahnya sumber daya manusia dalam keterampilan. Jadi dan keterampilannya, bukan dalam. Nah, sumber daya manusia ini, apalagi kalau umpamanya yang rendah itu adalah aparatur desanya, wah itu lebih gawat lagi. Jadi sebenarnya harus saling terkaitan. Jadi masyarakat juga harus diupayakan supaya misalkan kalau orang tuanya tidak berpendidikan, ya anaknya yang bisa difasilitasi untuk mengenyam pendidikan biar cara berpikirnya berubah. Kemudian rendahnya kelembagaan desa. Jadi tidak memiliki kapasitas tuh kelembagaan desa, baik kelembagaan formal maupun non formal. Kemudian lemahnya perencanaan. Kenapa lemah perencanaan? Karena yang menjadi aparatur desa itu ya memang bukan orang-orang yang bisa membuat rencana, ya. Kemudian kurangnya sarana dan prasarana desa jadi maupun yang mengenyam pendidikan. Kemudian tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jadi maksudnya nih, aparatur desa itu tidak mengerti undang-undang, karena kan otonomi desa tadi itu diatur oleh undang-undang. Kemudian faktor pendukungnya, pengelolaan keuangan desa yang baik, karena kan tadi keuangan itu adalah salah satu motor penggerak dari pembangunan, baik itu pembangunan manusia maupun pembangunan fisik. Kemudian sumber daya manusia berkualitas, jadi SDM-nya sudah mulai baik ya, akhlaknya bagus, karena walaupun berpendidikan tapi kalau akhlaknya bagus juga tidak ada gunanya. Kemudian kelembagaan desa baik, sangat baik. Kemudian perencanaan matang ya, jadi bagus membuat rencana, sarana dan prasarana desa mumpuni dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Oke, itu tadi materi terakhir kita. Semoga bisa memberi manfaat. Jika ingin ditanyakan bisa langsung di kolom video ya, di kolom komentar video, atau bisa juga japri ke nomor HP atau ke email ya. Semoga bisa memberi manfaat, karena sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat
untuk orang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika video ini dirasakan bermanfaat, silakan di-share sebanyak-banyaknya dan jangan lupa di like.